Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari, salah satu mahasiswa bimbingan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, berdirinya saya di sini ingin meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk mengisikan suatu instrumen dalam bentuk DCM. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa itu DCM? Jadi DCM itu salah satu instrumen untuk mengetahui kebutuhan dari teman-teman semua. Ya, jadi DCM itu daftar cek masalah. Nah, ini berisikan daftar cek masalah yang mana mungkin teman-teman alami atau rasakan yang mungkin mengganggu bagi teman-teman semua. Jadi, fungsi dari DCM untuk membantu kami bagi konselor mengetahui atau membantu teman-teman mengungkapkan permasalahan yang teman-teman alami. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dengan apa yang saya sampaikan tadi? Baik, jika tidak ada, saya akan membagikan satu kertas DCM atau formulir DCM pada teman-teman sekalian. Nantinya teman-teman diharapkan untuk mengisi formulir tersebut ya. Formulir sudah dibagikan semua. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Di sini ada gambar mengenai identitas atau biodata teman-teman, isi sesuai dengan biodata teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman lihat ke bawah kertasnya lagi ada item pernyataan. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan 10 aspek yang mana nantinya bisa teman-teman isi. Dari beberapa aspek ini memiliki 5 item. Apabila teman-teman merasakan salah satu atau lebih dari item ini, maka teman-teman bisa checklist saja. Contohnya di situ ada item yang menyatakan bahwa saya sering mengantuk. Jika teman-teman merasakan itu dan teman-teman tidak nyaman mengenai perasaan itu, maka bisa teman-teman checklist. Kalau misal dalam satu aspek teman-teman memilih 2, checklistnya 2. Tapi kalau misal teman-teman tidak ada permasalahannya, bisa di skip saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, teman-teman bisa isi sekarang. Saya beri waktu 10 menit ya teman-teman. Baik, sudah diisi semua. Saya ambil kembali ya formulirnya. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang sudah mau bekerja sama membantu saya untuk mengisi formulir DCM ini. Nanti DCM ini akan saya olah sehingga nanti saya bisa mengetahui apa yang teman-teman alami, apa yang menjadi permasalahan teman-teman sekalian. Sehingga nantinya saya akan memberikan layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama respondennya yang nantinya saya akan pindahkan kepada Excel untuk diolah datanya. Dan kebetulan saya telah membuat Excel-nya. Bisa teman-teman lihat. Excel ini ada beberapa aspek seperti kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan, agama dan moral, kreasi dan hobi, hubungan pribadi, dan kehidupan sosial, masalah remaja, kebiasaan belajar. Ada 10 aspek yang saya ambil. Selanjutnya kita akan mengolah data per individu. Ini saya akan melihat keseluruhan masalah kesehatan pada responden yang bernama Meli. Cara menghitungnya ada rumusnya, yaitu sama dengan sum kurung kita tarik dari pernyataan 1 sampai ke 5.
baru tutup kurung enter. Nah, di sini ada terlihat dua permasalahan dari responden yang bernama Meli. Maka kita sesuaikan semuanya secara otomatis. Nah, sudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang presentasinya. Presentasinya menggunakan rumus juga. Jadi rumusnya ini NM dikali 100 dibagi N. Jadi NM ini adalah jumlah item yang terjadi pada suatu topik masalah. Sedangkan N itu jumlah item pada topik masalah. Nah, di sini itu jumlah item yang terjadi pada suatu topik masalahnya itu di sini itu 2 masalahnya. Kita hitungnya sebelah sini yang keadaan ekonomi 2, sedangkan N itu jumlah masalahnya. Jadi ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan, karena NM-nya ini ada 2, maka kita klik NM-nya, terus dibagi pernyataannya itu N-nya 5, pernyataannya ini 1, 2, 3, 4, 5, maka dibagi 5 dikali 100%. Hasilnya 40%. Bisa kita tarik supaya otomatis dan cepat. Nah, setelah itu untuk kriterianya kita lihat di sebelah kiri yang ini. Kriterianya 0% itu tidak bermasalah, 1% sampai 10% itu baik, 11% sampai 25 itu cukup, 26 sampai 50% itu kurang, 51 sampai 100% itu sangat kurang. Jadi kita lihat dulu, kalau di sini persenannya itu 40%, maka 40% masuk dalam kategori kurang atau D. Kita tulis D. Selanjutnya 20% masuk dalam kategori C, cukup. 20 cukup. 40 tadi D, kurang. Selanjutnya 20 cukup, 20 cukup, 20% cukup. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini sudah saya hitung datanya. Semuanya sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data per aspek masalahnya. Jadi di sini ada aspeknya, terus ada N itu jumlah semua pernyataan, ada 5 pernyataan, terus M itu ada jumlah semua responden, respondennya saya mengambil 8, selanjutnya ada NM itu pernyataan terberat, dan MN adalah responden di pernyataan terberat. Untuk menjadi hasil persenan ini ada rumusnya, yaitu NM dikali MN, selanjutnya N dikali M, hasil dari NM dikali MN, terus bagi yang N dikali M kali 100. Jadi saya beri contoh yang nomor 1 kesehatan itu NM-nya itu 3, terus MN-nya 6, 3 kali 6 18, NM kali M, N kali M 5 kali 8 40, terus karena hasilnya 18 bagi 40 yaitu 0,45 dikali 100.
Jadi hasilnya 45%. Ini 45%. Ini predikat yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini predikatnya. Selanjutnya ada grafiknya dari hasil per aspek. Ini grafik yang sudah dibuat. Selanjutnya saya juga membuat data analisis hasil individual. Ini hasil individual analisisnya Meli, Raihan, Geraldi, Dava, Hana, Eka, Solihah, dan Jainuddin. Ini ada juga saya membuat hasil data analisis per item pernyataan masalah pada DCM. Ini teman-teman bisa lihat. Ini per item ya. Teman-teman bisa lihat. Baik, selanjutnya di sini ada program dari bimbingan dan konseling yang telah saya buat. Karena saya mengambil 10 aspek, maka di sini ada 10 aspek. Bisa teman-teman lihat. Pertama ada bidang layanan belajar. Tujuan layanannya konseling mampu memanajemen waktu tidur. Komponen layanannya layanan dasar, strategi layanannya bimbingan kelompok. Materinya pengembangan keterampilan manajemen waktu, metodenya diskusi kelompok, medianya video edukasi, dan evaluasinya Laisang. Selanjutnya ada bidang layanannya sosial. Tujuan layanan dari ini, konseling mampu menghadapi situasi sosial dan emosional yang terkait dengan masalah keuangan. Komponen layanannya layanan responsif, strategi layanannya konseling individual, materinya pengelolaan keuangan pribadi, metodenya konseling, medianya nggak ada, evaluasinya Laijapen. Bisa teman-teman lihat semua, tapi karena yang terberat dan yang dipermasalahkan ini yang harus ditangani itu ada 2, maka saya membuat jadwal untuk program bimbingan dan konseling bulanan. Di sini komponen layanannya saya mengambil 2 ya. Yang pertama itu layanan responsif, kegiatannya konseling individual, topiknya identifikasi dan manajemen stres, bidangnya pribadi, sasarannya konseling yang bernama Meli, Geraldi, Dava, Eka, dan Solihah, strateginya individual, waktunya Januari, Maret, April, Juni, pelaksanaannya dengan saya sendiri sebagai konselor, Dita Puspitasari. Yang kedua itu layanan responsif, kegiatannya konseling kelompok, topiknya mengatasi perasaan iri, bidangnya pribadi, sasarannya kepada konseling Meli, Dava, Solihah, dan Jainuddin. Strateginya kelompok, waktunya bulan Februari, Maret, Mei, dan Juni. Pelaksanaannya bersama saya sendiri sebagai konselor. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.